Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan bagaimana cara melakukan sebuah musyawarah dusun atau musdus ketika kita mau menyusun rencana kerja pembangunan jangka menengah desa atau rencana pembangunan jangka menengah desa yang disebut dengan RPJMDes. Nah, RPJMDes ini dimulai dengan melaksanakan musyawarah dusun terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya diantaranya yaitu pertama untuk menggali potensi, yang kedua untuk menyikapi permasalahan yang ada di wilayah kedusunan tersebut. Jadi potensi dan masalah itu bisa menjadikan sumber sebagai bahan untuk melakukan sebuah musyawarah di kedusunan. Musyawarah dusun ini yaitu dilakukan biasanya selama 6 tahun minimal satu kali ketika kepala desa terpilih, dan itu untuk melakukan sebuah perencanaan pembangunan jangka menengah selama 6 tahun. Nah, maksud dan tujuan dari musdus daripada musdus yaitu mengidentifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan dusun yang mencakup bidang sosial, budaya, ekonomi atau ekonomi produktif warga dan sarana prasarana fisik lingkungan. Berikut alternatif solusi atau pemecahan masalahnya. Jadi aspirasi warga dusun bisa diserap dan diajukan kepada BPD dan pemerintah desa dalam musyawarah desa. Kemudian menetapkan usulan kegiatan prioritas pembangunan yang akan menjadi bahan masukan dalam melaksanakan forum musyawarah rencana pembangunan jangka menengah desa atau disebut dengan RPJMDes. Selanjutnya, tempat pelaksanaan musdus atau musyawarah dusun. Nah, musdus ini di mana dilaksanakan? Sejatinya musdus ini diadakan atau dilaksanakan di setiap kedusunan dan dipandu bersama dengan kader pemberdayaan masyarakat desa atau disebut dengan KPMD. Terus dipandu oleh pemerintahan desa yang mewakili dan pendamping lokal desa atau pendamping desa. Selanjutnya, rangkaian acara musdus. Yang pertama, pembukaan oleh kepala dusun atau ketua RW setempat. Kedua, pembacaan agenda dan penjelasan mekanisme. Yang ketiga, musyawarah dusun rembuk warga oleh sekretaris. Yang ketiga, pemaparan sebagai masukan untuk bahan musyawarah dan diskusi. Yang kelima, musyawarah dusun atau rembuk warga yang dipandu oleh pemandu. Yang kelima, musyawarah dusun rembuk warga yang dipandu oleh pemandu atau fasilitator. Yang keenam, penentuan tim delegasi dusun atau RW yang akan mewakili dusun atau RW-nya pada forum musrenbang. Yang selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara dan pembacaan berita acara serta penutupan musyawarah dusun. Selanjutnya, penjelasan tahapan pelaksanaan musdus. Sebelum dijelaskan satu persatu dari tahapan pelaksanaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dalam acara musyawarah sebaiknya menyediakan waktu yang cukup luas pada sesi musyawarah atau oleh karenanya pembicara pada pembukaan, pembacaan agenda musyawarah dan pemaparan oleh para narasumber haruslah singkat, padat dan jelas, bukan menjadi ajang pidato. Tahap yang pertama, pembukaan oleh kepala dusun atau ketua RW setempat, meliputi penyampaian latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan biaya penyelenggaraan musyawarah dusun disertai ucapan terima kasih
dan langsung membuka secara resmi acara musyawarah. Nah, hal itu disampaikan maksimal 5 menit, tidak boleh terlalu panjang. Untuk selanjutnya tahap yang kedua yaitu pemaparan. Ya, pemaparan dan tanggapan sebagai masukan untuk bahan musyawarah dan diskusi. Kepala dusun meliputi penyampaian evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Kalau yang baru ini mungkin dari tahun 2019 dan 2020 ya. Nah, dan kebijakan pembangunan menyangkut kepentingan wilayah dusun paling lama 10 menit lah. Untuk selanjutnya kepala desa atau aparatur pemerintah desa meliputi penyampaian evaluasi program kegiatan tahun sebelumnya. Kalau musdusnya sekarang 2020 berarti menyampaikan kegiatan telah dilaksanakan atau mengevaluasi kegiatan di 2019, di mana konsep dan kebijakan pembangunan desa sesuai RPJM desa yang telah ditetapkan, informasi sumber pendanaan dan kebijakan pemanfaatan PAD desa, alokasi dana desa, bantuan khusus kabupaten, bantuan khusus provinsi, dan bantuan keuangan, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta informasi penting lainnya. Selanjutnya yang ketiga, tahapan ketiga itu pembacaan agenda dan penjelasan mekanisme musyawarah dusun atau rembuk warga oleh sekretaris, meliputi penjelasan bagaimana musyawarah dusun dilaksanakan dan apa saja yang harus dihasilkan atau disepakati dalam musyawarah dusun. Nah, itu disampaikan paling lama 10 menit. Nih, selanjutnya tahapan keempat yaitu musyawarah dusun atau rembuk warga yang dipandu oleh pemandu atau fasilitator atau pendamping lokal desa. Selanjutnya, pemandu musyawarah harus mampu menjembatani usulan warga dengan prioritas pembangunan pada RPJM desa. Dalam menentukan prioritas pembangunan, pemandu hendaknya memperhatikan hal-hal berikut, diantaranya: A. Membedakan antar keinginan dan kebutuhan. Perlu diingat, kadang warga tidak mampu membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Suatu program keinginan merupakan kebutuhan apabila sifatnya tidak dapat ditunda, apabila tidak segera ditangani atau dilaksanakan, akan berdampak kepada keselamatan jiwa atau mengganggu aktivitas warga yang lebih luas. B. Nilai manfaat program kegiatan hendaknya berimplikasi terhadap pemenuhan kebutuhan orang banyak, dan jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan terganggunya aktivitas warga yang lebih luas. C. Program atau kegiatan harus bermanfaat terhadap upaya penanggulangan kemiskinan. D. Ketersediaan sumber daya atau sumber daya manusianya dan sumber pendanaan harus seimbang. Dan selanjutnya, musyawarah harus menyepakati dan merumuskan program prioritas pembangunan mencakup: A. Kegiatan yang akan dilaksanakan melalui swadaya murni masyarakat dusun atau warga RW setempat. B. Kegiatan prioritas yang akan diusulkan pendanaannya melalui mekanisme musrembang desa atau kelurahan. Kegiatan yang diusulkan terdiri dari kegiatan pembangunan sarana prasarana di lingkungan dusun tersebut atau RW setempat, terus kegiatan pemasyarakatan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tahapan yang kelima, rembuk penentuan tim delegasi dusun atau RW yang akan mewakili dusun atau RW pada forum musrembang desa atau kelurahan terdiri dari 5 orang. 2 orang diantaranya wakil perempuan sebagai perwakilan
dusun atau RW setempat yang dapat memperjuangkan usulan hasil dari Musdus di forum Musrembang Desa Kelurahan. Yang ketiga adalah perwakilan dari laki-laki. Untuk selanjutnya, tahapan yang keenam, penandatanganan berita acara dan pembacaan berita acara. Apabila musyawarah telah berhasil menyepakati usulan kegiatan prioritas yang akan diperjuangkan pada Musrembang Desa atau Musrembang Kelurahan dan disepakati oleh tim delegasi dusun atau RW, dibuat berita acara dan di surat mandat. Berita acara dibacakan agar diketahui oleh peserta musyawarah dan ditandatangani oleh wakil peserta musyawarah.